Hello viewers, this is Baha and welcome to Hello viewers, balik lagi sama gue Baha. Sebelum gue lanjut ke video dan pembahasan utama gue akan memberikan sedikit disclaimer bagi kalian yang lagi makan atau lagi mau makan. Untuk baiknya tidak mendengarkan ini atau menonton yang lain. Nah, sebelum gue masuk ke permasalahan utama di sini, yaitu civil war antara chef, gue bakalan nunjukin Bang Jago dari Instagram yang dulu sempat hilang dan datang lagi. Dulu nih orang udah hilang nih, sekarang tiba-tiba kok muncul gitu. Jadi di sini dia lagi nge-review odadingnya Mang Oleh dan menggunakan kata-kata yang nyerempet sama kata-kata yang dilarang sama dia sendiri. Mau tahu gimana kelanjutannya ya cekidot lah. Oh, jadi ini namanya odading. Ini yang dibilang odading Mang Saswi, Mang Kabayan, Mang Saeta nggak ngerti namanya. Kita coba ya rasanya ya. Rasanya Anjayani. Anjayani ya, bukan A. Ya, itulah. Rasanya kayak Iron Man. Di video TikTok beberapa detik yang dia buat itu viral langsung di Instagram, udah gila. Dan dia langsung bikin kayak semacam disclaimer atau klarifikasi bahwa Anjayani sama dengan ekspresi saat sesuatu yang nikmat atau wah tapi susah dijelaskan, soalnya KBBI dan Sanskerta belum ada. Lu udah gila nih orang. Bang Jago, gini bang, ekspresi saat sesuatu yang nikmat dan wah tapi susah dijelaskan belum ada di Sanskerta tuh belum ada. Ya Majapahit juga dulu nggak ngerti kata anjay gitu nih bosku nih ya. Bosku nih paling jago nih, paling ampun dah gue mah. Aduh, mungkin dia udah stres kali, udah panas gitu kan gara-gara banyak dapat hadiah kata-kata romantis dari netizen Indonesia tuh. Jadi udah stres gue bikin apa gitu ya. Mungkin dia pengen cari sesuatu yang wah gitu, yang anjaya nih. Nah seperti kata-katanya dia, anjaya nih. Mungkin dia pengen mencari sesuatu hal yang seperti itu dan dia bikin video yang kayak gitu. Tapi ya sama aja sih, nggak ada bedanya sama kayak waktu dia tiba-tiba ngelarang kata anjay, itu nggak ada bedanya. Kan kocak gitu. Nah, Bang Jago ini sendiri, gue liatin tuh dia udah bener-bener kayak mukanya udah kayak orang, udah capek banget ya. Lo kalau lihat udah capek dah bener. Gue aja yang ngeliatin udah kesal sendiri, apalagi netizen yang lain gitu. Biar yang keluar, ya udah, kasihan dah, daripada bahas dia mending kita bahas yang lain aja, kita lanjut deh ke yang lain dah. Tapi gue masih kurang puas gitu loh sama orang ini, soalnya ini orang nih kayak kurang dibakar gitu. Kayak gimana ya, ibaratnya lo bikin peraturan yang lo langgar sendiri tuh gimana ya. Lo udah sendiri men, parah nih. Otaknya mau udah kemana-mana, belepotan nih. Gue udah pengen bahas masalah tentang dia, cuma kok udah telat gitu. Tapi nggak dibahas, dia muncul lagi. Udahlah, masuk kayak ke permasalahan yang berikutnya lah. Di permasalahan yang utama ini, gue bakalan ngasih lihat babi dikasih minum amer. Enggak. Gue bingung pertamanya sama permasalahan ini. Yang namanya Bobon Santoso
dan siapa ya? Koki yang mukanya kayak babyface tuh Chef Arnold. Nah, jadi Bobon Santoso dan Chef Arnold ini katanya lagi civil war. Ya gue nggak tahu permasalahannya kan pertama, dan gue belum ngubek-ngubek gitu. Sampai gue liat di Twitter kayak makan cicak goreng hingga bayi tikus, agama Bobon Santoso dipertanyakan. The fuck gitu. Nah, gue masuk ke akun Twitter resminya Arnold Purnomo dan gue lihat bahwa di sini dia nge-DM Bobon Santoso dengan kata, kamu bukan master chef dan tidak akan pernah menjadi seorang master chef. Waduh, ada apa gitu kan? Kok kesannya seru sekali ini perang. Ini kenapa orang-orang ini, kenapa? Ada apa? Siapa? Bagaimana? Lebay anjir. Dan kayak banyak yang nge-up juga gitu masalah ini, banyak yang nge-up sampai di Instagram, sampai di mana-mana, dan dibales juga sama si Bobon Santoso ini sendiri di DM-nya Arnold Purnomo. Dia bilang di sini bahwa Bapak Arnold yang katanya chef dalam tanda kurung, nggak masalah kalau saya bukan seorang master chef bagimu. Bagi komunitas dan para gobloker bagi komunitas dan para goblokers. Bagi komunitas dan para gobloker saya adalah master chef terbaik. Goblokers di sini kayak arminya gitu. Jadi kayak contoh Erpan punya bijikers gitu. Ya pokoknya kayak arminya lah. Nah, di sini ada menu makanan yang dimana kalau misal kalian kekurangan bahan pangan, kalian bisa ngikutin orang ini dan ya main-main lah, seenggaknya mencari sesuatu yang baru. Kayak contoh seblak ceker biawak gitu kan, ular geprek, cicak crispy, babi geprek, pizza kecoa, dan masih banyak lagi nih. Jadi lo nggak perlu bingung nih kalau misal lo nggak punya bahan makanan yang cukup. Kayak lo nggak punya ayam, ya lo bisa pakai cicak. Lo nggak punya udang nih buat renyah-renyah, bisa pakai kecoa gitu kan. Bayanginnya udah lumayan gitu, lumayan aneh. Karena masa sih orang kayak gini nih. Nanti gue kasih dah konflik. Dan dari artikel yang gue baca di sini dia menyebutkan bahwa ada beberapa permasalahan, yaitu pertama ditolak oleh si Chef Arnold. Bobon ini ditolak sama Chef Arnold. Terus yang kedua, si Bobon ini nggak terima. Yang ketiga, dia bilang bahwa chef itu tidak harus dari marah-marahan. Yang dimana kita tahu kalau di MasterChef masakan lu jelek, ya lu dimarahin, lu ditolak secara belak-belakan gitu, kayak diteriak lah, apa dibuang makanannya gitu kan. Sampai gue main ke tribunpalu.com, gue nggak main ke Tribun Jateng, gue masuk kayak kan, gue search tadi dan gue masuk ke Tribun. Di sini gue baca-baca dan ada pernyataan bahwa dimana kalau permasalahan ini bermula dari salah satu komentar yang ada di akun Instagram MasterChef Indonesia. Jadi ada salah satu postingan gitulah yang dimana dalamnya tuh kayak ada komen yang nyulut ini gitu. Nah, komennya ini isinya katanya adalah Bobon is the next master chef. Nah, itu kan jadi kayak gimana gitu. Mungkin Chef Arnold nggak suka ketika ada orang yang suka sok-sok bilang dan ngaku-ngaku bahwa mereka itu the next master chef kalau mereka belum masuk master chef itu sendiri. Mungkin pemikiran Chef Arnold seperti itu, sehingga nyulut kemarahannya Chef Arnold dan ya jadi civil war. Dan gue juga bingung kenapa Bobon ini tiba-tiba bisa masuk ke
komen dari MasterChef ini, mungkin kalau lu nge-tag temen lu masih oke lah. Tapi Bobon ini dari yang gue lihat akun YouTube-nya itu centang gitu, jadi udah verified. Dan ya orang kayak dia kok masuk ke sini, kenapa gitu kan, dengan masakannya yang wadidau, mantap pisan atuh euy. Kok bisa masuk ke sini? Ya gue juga nggak tahu awalnya, sampai gue cari infonya, gue main-main ke semua tempat dan masih belum mendapatkan apa-apa. Tapi setelah gue lihat dari Tribun ini, gue tahu bahwa dia adalah YouTuber dengan subscribernya 2,55 juta. Itu angka ya, jadi banyak. Dan di sini gue lihat naik jadi 400 ya bener, 59 kan, bego kan matematika gue. Gini nih. Nah, dia udah naik ya sekitar 400-an atau 40-an gitu kan. Gue di sini ngeliat kayak what the fuck, yang dia masak tuh aneh-aneh semua, bro. Gue kaget sama apa yang dimasak. Kayak contohnya ini, dia masak piranha tapi pakai amer gitu. Ini orang keras. Ya pokoknya lu tonton sendirilah. Meresap dengan sempurna. MSC secukupnya. You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Guys, jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso di channel tergoblok Indonesia Raya. Kali ini guys, kita akan nyajiin arwana piranha, goblok. Sekarang gue bingung sebenarnya ini mau gue masak apa, tapi akhirnya ketemu ide, yaitu dengan anggur merah. Udah lama banget kita nggak masak dengan anggur merah. Jadi kali ini kita akan masak piranha saus anggur merah. Bang, lu di endorse gak sih? Enggak, nggak di endorse. Anggur merahnya nggak dikasih, dikasihnya cuma anggur ketan. Aduh, nggak boleh tuh. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam ikan piranha kita guys, karena kita pengen ini anggurnya supaya meresap dengan sempurna ya. Ya tinggal sedikit boy. Sekarang kita akan masukkan MSC secukupnya. Semuanya. Masukkan bawang putih, bawang merah. Kita pakai metode goreng supaya bakteri virusnya mati. Kalian bisa kan? Warna merahnya masih Golden Ramsay, iya. Bukan Chef Juna ya. Gue ikutan Master Chef gue hancurin dapur Master Chef. Mana berani mereka ngizinin. Siapa? Gordon Ramsay. Golden Ramsay, iya. Bukan Chef Juna ya. Gue ikutan Master Chef gue hancurin dapur Master Chef. Mana berani mereka ngizinin gue masak audisi. Udah pastilah gue menang. Bahkan bukan menang, gue udah pasti jurinya. Juri di antara juri Master Chef. Komen di channel Master Chef Bobon the next Master Chef. Oke, ini udah matang. Dari video yang gue kasih lihat tadi, ada pernyataan, ada statement dimana dia bilang bahwa dia masukin ke MasterChef, yaitu the next MasterChef. Bagi teman-teman yang merasa risih bahwa channel ini nih channel nggak jelas, lu bisa lihat TV Filthy Frank yang dimana itu tuh nggak jelas, lebih parah daripada dia. Dan ya kayak ini udah biasa gitu, ini udah biasa banget dalam dunia per-YouTubean tuh, ini biasa. Kayak masak-masak yang tadi, apalagi kayak How to Basic juga. How to Basic tuh channel tentang ya tutorial, cuma tutorialnya tuh kalau lu lihat reckless gitu, ngawur semua. Thumbnailnya, terus judulnya itu bagus, cuma kalau diisinya itu yang lo lihat tuh kehancuran, men. Bahaya emang orang kayak gini tuh. Gue ngakak aja, maksudnya tuh gue suka gitu ngeliat kayak gini, dan di luar tuh ada. Tapi gue nggak nyangka kalau di Indonesia juga tertinggal orang-orang yang seperti ini. Ada yang kayak gini di Indonesia. Dan dari yang gue lihat, dia sedang memberikan minum kepada babinya yang diberi minum jus jambu.
jus jambu yang sangat-sangat menyegarkan akhirat. Aduh, ngeri banget sih orang kayak gini. Astaga punya kayak gitu. Jadi gue nggak bisa gimana ya, nggak bisa komen kalau dia rusuh sih. Tapi kalau kayak tadi yang babinya dikasih minum jamu kan susah gitu. Dari artikel yang tadi gue baca, yang barusan gue kasih lihat, gue ngakak sama pernyataan ke nomor 5 yang dimana dia bilang tantang adu masak di depan Gordon Ramsay. Gue ngerasa nih dua orang udah gila, men. Kalau lo nggak tahu siapa Gordon Ramsay adalah salah satu koki, gue bisa kebilang kelas dunia, yang dimana dia masak untuk acara TV Hell Kitchen dan Kitchen Nightmare. Yang dia ini terkenal akan kerasnya saat memasak. Ya pokoknya kalau lo pengen tahu, lo bisa cari Kitchen Nightmare atau Hell's Kitchen dan lo tonton sendiri gimana kerasnya tuh orang. Kayak ngomong, ya kalau ngomong F ya F gitu, kalau ngomong shit ya shit, kayak nggak ngeliat genre gitu. Ya gue ngerasa ngeri aja sih, mereka mau tarung nih depan si Gordon Ramsay. Gue ngebayangin nih orang bikin kecoa panggang, mampus aja gue. Kecoa panggang tapi pakai sunlight, asem-asem, dapat sedikit gizi dari jeruk nipisnya tuh dapat. Nggak heran nih orang. Aduh. Dan statement nomor 4 ini cukup lucu, dimana Bobon bilang mengaku sama-sama chef dunia, dan Bobon mengaku hanya ia yang bisa masak saat perang dunia. Gue suka gayanya nih orang. Ini orang masak perang dunia nih. Kenapa nggak dikirim ke Timur Tengah ya? Lumayan loh. Timur Tengah banyak kecoa loh. Siapa tahu dia mau berburu gitu kan, mau dipungutin satu-satu, masukin kantong. Jadi setelah gue ambil kesimpulannya nih, gue ambil intisarinya, ya permasalahan tadi disulut dan mungkin karena nggak terima gitu ya. Ya jadi Chef Arnold marah gitu. Oke deh, gue pengen udahan karena itu kita pengen lihat, gue pengen kasih lihat lu impositor yang ada di Indo nih, ini impositornya. Dan terima kasih telah menyaksikan video gue. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Peace.